Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah amin. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih rawahu al-Imam At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atti as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yarhamukumullah, alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, nikmat-nikmat yang kalau kita berusaha untuk menghitung maka tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Wa id ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekalipun demikian, kadang-kadang kita selaku hamba Allah yang dhaif, lemah, banyak keluhan-keluhan. Padahal nikmat-nikmat Allah itu luar biasa banyaknya dibanding dengan keluhan yang ada. Lagi itu patut syukuri, pagi ini Allah memampukan kita bisa melangkah ke masjid. Satu nikmat yang besar. Pada satu hari Rasulullah SAW setelah jamaah subuh bertanya kepada sahabat. Kata Rasulullah, menyaksikan sipulan enggak? Kata sahabat, tidak hadir jamaah. Tanya lagi lah, sipulan lagi, tidak hadir. Kemudian Rasul bersabda, sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Melihat kondisi hari ini, jam ini, sejak zaman Rasul juga sudah ada memang lebih-lebih di sholat subuh. Sedikit sekali. Kenapa sedikit sekali? Karena dari hitungan jumlah penduduk yang ada di satu lingkungan masjid atau musola yang mampu hadir di jamaah subuh itu mungkin berapa persen dibanding di sholat Jumat. Ini satu penyakit di masyarakat kita, karena kita terjangkit penyakit nifak. Nifak itu orangnya munafik. Itu waktu zaman Rasul juga sudah ada. Rasul waktu itu tanya dua sahabat tidak hadir. Dan Rasul memunculkan hadis ini, asqalu salatul munafikin al-isya wa subuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita hadir di Masjid Aminah. Kita lanjutkan kajian kita bab 28. Babu satri auratil muslimin wa nahyi an isya'atiha li ghairi darurah. Kita akan kaji hadis-hadis maupun ayat berkaitan dengan menutup aib aurat, celah sesama muslim, dan larangan untuk mensyiarkannya. Jadi Islam melarang membuka aib sesama tanpa ada udzur syar'i. Nah, udzur syar'i misalnya di pengadilan dalam keadaan sidang itu boleh kita sampaikan apa adanya. Sekalipun itu aib, tapi kalau tidak ada udzur syar'i itu dilarang. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna
yuhibbuna antashi al-fahisyah fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Tasyi'a bimana tafsu wa tadharu. Al-fahisah al-amalul qabih. Wakila al-fahisah fi hadhil ayah al-qaul as-sayyi. Wal ayah nazalat fil usbah alladzina ja'u bil ifki. Sesungguhnya orang-orang yang senang, suka mensyiar-syiarkan kejelekan sesama mukmin, maka baginya azab yang pedih. Dan ketika muncul kecaman azab, berarti dosanya besar. Lahum adzabun alim. Azabnya di mana? Fit dunia. Di dunia dapat. Wal akhirah, dan di akhirat. Azab di dunia berupa krisis, bisa krisis ekonomi, krisis kepemimpinan, dan lain-lain. Kemudian bencana, terus penyakit-penyakit yang terjadi di tengah-tengah kita, lebih-lebih kalau bentuknya itu wabah. Hari ini, jam ini, kita sering mendengar informasi-informasi. Kadang-kadang yang dijelek-jelekan bukan orang pejabat saja, para ulama, kiai kadang-kadang dijelek-jelekan. Aibnya dibuka secara terang-terangan, baik lewat media, televisi maupun media-media yang lain. Juga kadang-kadang di tengah-tengah kajian umat banyak. Dan ini Islam melarang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Seorang hamba yang menutup aib hamba yang lain di dunia ini, maka Allah menutup aib orang itu di akhirat. Afadal hadis anna jazaa'a man yasturu abdan fid dunya as-satra yaumal qiyamah. Orang-orang yang menutup aib sesama kita di dunia ini, besok aib kita ditutup Allah pada hari kiamat. Fal jaza'u muwafiq lil amal. Jaza itu balasan. Balasan baik sesuai dengan amalnya. Wa yakunu satrullah imma bimahwi dzanbihi fala yus'al. Allah nutupi aib di akhirat, ada kalanya berupa ampunan dari dosa yang dilakukan di dunia, sehingga tidak dimintai pertanggungjawaban. Au yus'al au yas'aluhu min hari an yutali alaihi ahadan tsumma ya'fu anhu. Atau Allah menanyakan tentang dosa itu, tetapi kemudian Allah mengampuninya. Ini bentuk rahimnya Allah, sifat rahimnya Allah. Karena kalau sifat ar-Rahman itu hanya ada di dunia. Jadi Allah itu Maha Ar-Rahman, memberikan segalanya kepada manusia dan makhluk-makhluk yang lain di dunia. Manusia yang soleh, yang salah, manusia yang ahli ibadah, yang ahli maksiat, termasuk manusia yang kafir, tidak mengakui Allah, tetap di dunia dapat nikmat, bisa kerja, bisa makan, bisa hidup. Itu Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim khusus lil mu'minin fil akhirah.
Dalam satu riwayat Rasul pernah bersabda, rahmatnya Allah itu ada 100 rahmat. Yang di dunia hanya satu. Satu rahmat dibagi untuk seluruh manusia dan makhluk Allah di dunia, dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Adapun yang 99 khusus untuk orang-orang beriman di surga besok. Hari ini belum merasakan nikmat rahimnya Allah. Wa anhu, hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afa illal mujahirin wa inna minal mujaharah an ya'malur rajul bilail amalan tsumma yusbihu wa qad sallallahu alaihi fayaqul ya fulan amiltu al-barihah kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu usbihu yaksifu sitrallahi alaihi muttafaqun alaih. Rasul bersabda di hadis yang kedua tentang mujaharah. Mujaharah itu menginformasikan kemaksiatan yang telah dikerjakan. Waktu mengerjakan tidak ada yang melihat. Lain waktu, bisa hari atau pekan, disampaikan kepada orang lain. Bahasa Jawane wadul-wadul. Itu mujaharah. Nah, di hadis ini kata Rasulullah, setiap umatku mu'afa. Kalimat ini artinya apa? Allah memberikan ampunan, maaf ketika melakukan satu dosa selain dosa syirik. Karena di surat An-Nisa Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Atas iradah Allah, kersa Allah, dosa-dosa selain syirik kalau Allah Ta'ala mau mengampuni itu urusan kembali kepada Allah. Tapi kalau syirik Allah tidak akan mengampuni. Kalau sampai mati memang belum bertaubat. Nah, umat Rasulullah SAW mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang adharal maksiyah. Jadi mensyiarkan kemaksiatan yang telah dilakukan dengan terang-terangan. Sehingga disebutkan di sini wa inna minal mujaharah an ya'mal rajulu bilaili amalan. Yang namanya mujaharah itu malam, di sini contohnya malam, ya bisa siang, bisa waktu yang lain. Intinya melakukan kemaksiatan pada suatu waktu, kemudian kemaksiatan itu diceritakan kepada orang lain. Ya fulan, saya semalam melakukan ini, itu, dan seterusnya. Nah, padahal Allah telah menutupinya. Ini dilarang. Jadi maksiat mastur namanya. Ada maksiat maksyuf. Maksiat mastur itu maksiat yang dikerjakan hanya dirinya sendiri yang tahu, sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga malaikat otomatis mencatat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kalau maksiat yang maksyuf jelas melakukan maksiat banyak yang melihat. Kalau di rumah berarti ya anak istri melihat yang serumah. Kalau di tengah masyarakat teman-teman pada melihat jangan maksyuf, maksiat yang terbuka. Mu'afi ismu maf'ul anil mu'afah wal murad lahum salimun an alsinatin nas wa aidihim illal
jahirin. Aiman jaharo bimakna jaharo wa ta'bir bifa'il mubalaghah. Jadi menyampaikan, menceritakan dengan semangat yang dilakukan semalam misalnya. Biasanya kan orang itu bangga kalau melakukan satu bentuk kemaksiatan. Kalau memang teman-temannya itu belum melakukan, muncul kebanggaan disampaikan apa adanya, blak-blakan. Orang tutup, dibuka lengkap, disampaikan, diceritakan. Itu larangan dalam Islam. Sekalipun yang melakukan dirinya sendiri yang melakukan, apalagi orang lain. Jadi al-mujahir itu dirinya sendiri melakukan kemaksiatan, kemudian diceritakan kepada orang lain. Afadal hadis azmu dzanbil mujahirin alladzina yaksuduna idharal al-ma'asi. Besarnya dosa orang yang menceritakan kemaksiatannya dengan tujuan ya tadi biar orang pada tahu saya ini orang yang hebat misalnya dalam kemaksiatan. Kan rasa malunya berarti kan hilang. Maksiat itu aib. Orang yang imannya hidup malu menceritakan kemaksiatannya kepada orang lain. Dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil mujaharah ighdabullahi azza wa jalla. Jadi dengan menceritakan kemaksiatan itu mendatangkan murka Allah. Allah murka, benci kepada orang tersebut. Wa fis satri ma'at taubah al-husul ala satrillahi ta'ala. Adapun orang-orang yang menutup aibnya sendiri kemudian bertaubat, maka itu lebih baik daripada menyampaikan. Al-jahru bil ma'siyah yadullu ala istighfafi bihaqillahi wa rasulihi wa solihil mu'minin. Nah, ini sudah lain. Orang yang menginformasikan kemaksiatannya kepada orang lain menandakan orang itu meremehkan hak Allah dan Rasulnya. Jadi menganggap enteng. Dan juga kebaikan sesama mukmin. Jadi jawabannya diam saja, tidak usah ceritakan. Sadar, istighfar kepada Allah. Di bab awal kita telah kaji bab taubat. Rukunnya taubat kan 3. Nomor 1, an yakli'a anil maksiyah, mencabut maksiat itu. Yang kedua, an yandama, menyesali. Yang ketiga, azam, niat yang kuat tidak akan mengulanginya lagi. Tidak akan mengulanginya lagi maksiat tersebut. Itu kalau hakullah. Kalau hakullah adami tambah 1. An yabro'an sahibihi. Minta maaf atau minta dihalalkan kalau berupa pengambilan hak orang lain. Itu kalau hakul adami tambah 1, 4. Fil jahri bil ma'asi iktidaun al haramat al amah wastifah fi biddin. Nah, ketika orang itu terang-terangan melakukan suatu kemaksiatan, maka menjadikan rusaknya umat
Ya resikonya nanti kalau ada orang yang tiru, itu aja gini saya mau tiru, apalagi yang melakukan kok misalnya orang tua cerita sama anaknya, itu jadi suami istri misalnya, sekalipun itu maksiat, yang lain tidak usah disampaikan kepada istri atau suaminya, tidak usah cerita. Aku sekarang sudah tobat bu, gini, kecuali maksiat yang dikerjakan dilihat oleh istrinya atau dilihat oleh suaminya. Sampaikan, saya sudah tobat bu, kemarin begini-begini bu, lihat sendiri kan. Nah, kalau tidak ada yang melihat tidak usah disampaikan. Jadi kalau maksiat yang maksuf tadi dilihat orang dan itu merupakan aib, dengan tobat, siapa yang dulu pernah melihat disampaikan, saya telah bertaubat. Karena apa tidak? Biar tidak muncul suudzon. Kan cak muncul suudzon kan? Hari ini wong kayak kurang ajar, kayak mlebu merono nang kono main judi, apa terus mabuk. Siapa yang pernah melihat itu, kalau kita bertobat kepada Allah untuk menghindari fitnah dunia sesama muslim, ya kita sampaikan. Adapun mereka nanti percaya enggak, itu urusan mereka. Yang penting kita punya niat, sudah saya sampaikan, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, anhu masih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza zanat al amat fatabayyana zinaha fal yajlidha al had wala yusarrib alaiha. Thumma in zanat as-saniyah fal yajlidha al had wala yusarrib alaiha. Tsumma in zanat asalisah fal yabiha walau bihablin min sya'arin muttafaqun alaih. At-tasrib bimakna at-taubih. Ini hadisnya menerangkan tentang amat. Amat itu budak. Budak perempuan. Ya ketika amat budak perempuan kok zina, maka haknya dijilid. Tapi tidak boleh dijelek-jelekin. Tidak boleh dijelek-jelekin. Di taubih itu cara dioco-oco disalah-salahke. Tidak boleh. Cukup hadnya dipenuhi. Kok 2 kali sama. Hadnya tegakkan, tidak boleh dicaci. 3 kali zina lagi, dijual. Dijual sekalipun dengan harga yang murah. Sehingga di sini afadal hadis al-musara'atu fil mufaraqah ashabal ma'asi wa tarki mukhalatatihim, segeralah berpaling, menjauh, tidak berteman dengan orang-orang yang ahli maksiat. Ini isi hikmahnya. Karena budak ini tukang maksiat sudah sekali, 2 kali, kok 3 kali kerjakan lagi, sudah dijual. Terus al-bai' al-ma'mur bihi fil hadis yalzamu sahibahu an yubayyina halaha lil mustari li'annahu aibun. Wal ihbar bil aib wajib. Jadi penjual budak itu harus menyampaikan bahwa budak saya ini kelakuannya begini-begini agar yang tahu, yang membeli tahu. Nah, semua dalam jual beli juga sama. Kalau kita ada barang yang cacat, BS, sampaikan ini barang ini BS. Jangan barang yang cacat dimasukkan ke yang baik. Itu namanya hurur penipuan. Jadi apa adanya disampaikan, ini budak saya sifatnya seperti ini, ya monggo harganya murah, ya monggo mau dijual. Sekalipun bihabli min sya'arin,
dijual dengan nilai harga tali, ya, berarti kan murah. Tali itu harganya berapa? Yang kedua, yang ketiga isyaratun ila luzumil isqaq warahmah bi arbabil ma'asi. Liraddihim ila shawab wa taujihim bil mau'izah al hasanah. Hadis ini memberikan isyarah alamat bahwa kita harus sayang, asih, melas dengan orang-orang yang suka maksiat. Jadi Rasul melarang menjelek-jelekan itu bentuk sayang. Dengan harapan semoga orang ini sadar kembali ke jalan yang benar. Apalagi Rasulullah seorang nabi akhir zaman, imamul anbiya wal mursalin, yang luar biasa sifat sabarnya, sifat pemaafnya. Banyak kisah-kisah ketika beliau dicaci, dimaki sampai luka. Di Taif itu kan yang muncul adalah kalimat doa, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang kedua, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan kaumku karena mereka tidak tahu, dan berikan hidayah. Bahkan tawaran malaikat yang jaga gunung untuk menumpas ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas itu Rasulullah itu kan mengamalkan isi Al-Qur'an. Yang di Quran disebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulullah itu artinya apa? Dalam kepribadian Rasulullah. Urusan ibadah kepada Allah, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, itu menjadi uswah bagi kita semua. Jadi, terus wa taujihim bil mau'izah al hasanah. Dikasih arahan taujih dengan cara yang baik. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan harapan semoga kembali ke jalan yang benar. Sebab kalau diolok-olok mungkin mereka tambah beringas. Tambah beringas. Hadis yang keempat, wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba khamran qala adribuhu qala Abu Hurairah faminna ad-darib biyadi wa darib bina'li wa darib bisaubi falam man sarafa qala ba'dul qaum akhzakallah qala Rasulullah SAW la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan rawahu al-Bukhari. Jadi Rasulullah didatangi seorang lelaki yang minum khamar. Rasul perintahkan pukul, berarti kan dijilid, cambuk. Kata Abu Hurairah, di antara kita ada yang mencambuk, memukul dengan tangannya, ada yang dengan sandalnya, ada yang dengan pakaiannya. Kelambinmu disabetke berarti. Setelah selesai datang masih orang lagi, kemudian orang yang datang terakhir ini mencaci, akhzakallah, mencaci, ngolok-ngolok orang yang mabuk, yang minum khamar tadi setelah dipukul, dijilid, dicambuk oleh para sahabat. Dan Rasul mengatakan,
Jangan demikian. Tidak boleh. Kalau kamu mengolok-olok sama dengan kamu membantu setan. Setan senang. Jadi ini adalah afadal hadisnya husuli hadis syaribil khamri bil jildi bil yadi wa atrafis saub wal jarid wan ni'al. Boleh cukup hadnya orang yang minum khamr itu dicambuk dengan tangan, dengan pakaian, ujungnya berarti kalau sarung di sabet ya. Dan juga dengan sandal. Cukup. Dulu di mana di Aceh itu ada ya. Cambuknya pakai ini, kalau di atas lihat pakai pecuk. Tapi saya lihat di televisi itu kok mukulnya seperti pakai irama kok. Harus tek gini kok. Enggak seperti orang metut jaran enggak. Jadi set ini. Maksudnya eksekutor yang mencambuk itu geraknya tangan itu sama. Bukan seperti kita ngacor kawing terus der itu, bukan seperti itu. Nah. Yang kedua ad-du'a lil asi ba'da iqamatil had alaihi bitaufiq wan najah minal khazalan. Jadi mendoakan orang-orang yang sudah orang-orang yang barusan melakukan maksiat setelah mendapatkan hadnya. Sini tidak berlaku nih di Indonesia, yang ada di Aceh. Wa adamu du'a alaihi li alla yakuna dzalika aunan lisyaiton. Nah, ini yang dimaksud doa tadi adalah doa cacian, suara cacian itu di atas ahzakallah. Bukan doa kebaikan. Karena kalau kita mencaci sama dengan kita membantu setan. Uslubun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi taujih al-usab bi adami ta'birihim aw sabbihim. Metode Rasul, uslub itu metode, cara Rasul memberikan taujih kepada orang yang berbuat maksiat itu tidak mencaci, tidak memaki. Ini bab 28. Sekarang masuk bab 29, babu qada'i hawaijil muslimin. Qala Allah Ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Surat Al-Hajj 77. Qada itu memenuhi. Nek hutang ya melunasi. Ada orang datang, Pak, atau Lek, Paman, Bude, saya butuh bantuan, saya punya hutang. Piro 100 ribunya tak kain gue melunasi, namanya qada'il hajah, memenuhi hajat sesama muslim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, kerjakan kebaikan-kebaikan. Dengan kebaikan itu kamu dijamin Allah sukses. Jadi la'allakum itu jumlah du'aiyah. Dengan perintah yang di awal surat diwujudkan, maka kefalahan akan terwujud. Seperti di ayat sabar misalnya. Al-Imran 200 kan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sama. Ini juga la'allakum tuflihun. Jadi waf'alul khaira, kerjakan kebaikan.
Surat Al-Isra. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ayat 7 atau 9 itu. Ketika kamu berbuat kebaikan, apapun bentuknya, besar atau kecil, maka kebaikan itu manfaatnya untuk kamu. Secara zahir yang dapat manfaat yang menerima. Hakikatnya kamu yang memberi. Yang menerima itu imbas saja, nilai plusnya. Nah, ketika yang menerima kebaikan dari kamu kok dia berbuat lagi kepada orang lain sesama kebaikan, jenengan akan dapat. Misalnya saya ngasih beras sama teman saya A 5 kilo. Yang beras dari saya itu A-nya dikasihkan ke orang lain lagi yang bermanfaat. Dia tidak makan, dikasih. Sehingga dengan dikasih beras itu dia kok rajin ibadah, saya dapat juga pahala. In ahsantum li anfusikum. Di surat Ar-Rahman itu hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan pasti Allah membalasnya di dunia maupun di akhirat. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ibni Umar berarti Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al muslimu akhul muslim. Ini hadis kemarin sudah ada juga. Cuman belakangnya beda. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi, ini yang tambahannya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Di hadis yang lain, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini termasuk yang di atas nih. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah muttafaqun alaih. Yang terakhir tadi di atas sudah disebutkan di hadis itu isinya sama, menutup aib. Ya. Besok ditutup di akhirat. Yang kemarin belum di sini, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Jadi siapa saja yang memenuhi hajat orang lain, saudaranya saudara seiman, seakidah, datang butuh bantuan A, kok dibantu, maka yang membantu itu Allah memenuhi hajatnya. Yo istilah agamanya kalau ingin hajat kita diberesi Allah, beresilah hajat-hajat orang lain sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, farrojaan muslimin. Farroja itu memberikan satu kemudahan. Ada orang punya masalah, jenengan memberikan solusi jalan keluar, itu farroja. Minta tolong, ditolong. Satu kurbah itu kerutan, kebutuhan yang mendesak, yang dia tidak sanggup, kemudian minta tolong. Kok kita tolong, kita bantu. Maka besok pada hari kiamat Allah membantu kita. Dari kurobi yaumil kiamah. Kurob itu sama jamak dari kurbah kurob. Jamak taksir ini. Di dunia ada teman, saudara, tetangga datang minta bantuan. Atau dia punya masalah, tidak bisa mecahkan, dengan dimintai tolong membantu memecahkan masalah itu sekalipun tidak berupa materi, hanya dengan apa?
cara, jasa. Pemikiran, oh gini, ternyata goal sukses. Jadi yang namanya bantu tidak harus pakai materi. Dengan ilmu yang kita miliki. Ada anaknya rewel gini, minta tolong jenengan tak atasi, ternyata anaknya jadi manut. Nah, itu bentuk daripada pertolongan. Nah, besok pada hari kiamat orang itu akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kembali ke bab awal, waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib celah sesama muslim, besok aibnya ditutup Allah pada hari kiamat. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.